sudah tahu di mana perjalanannya, maka kita tidak ragu-ragu dalam melakukan pengeboran. Sehingga dengan demikian maka kita bisa menghindari risiko terpapar daripada nervosalis terhadap bor, ya. Yang kita khawatirkan pada bor, karena kalau pada bor itu kita pakai cutting board, kita bisa mencederai, bisa putus saraf-sarafnya. Karena itu mensiasatinya yang pertama, kalau kita mau melakukan pengeboran karena tulangnya masih kompak, maka kita tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, pengeborannya dilakukan paralel. Paralel itu artinya searah dengan badan daripada nervus facialis. Jangan memotong nervus facialis kita ngebornya. Jadi jangan menyilang, tapi searah dengan nervus facialis. Dan nantinya kita akan bisa melihat bahwa makin tipis tulang akan nampak gambaran warna kuning. Kalau gambar warna kuning itu kelihatan, itulah nervus facialis. Dengan demikian kita bisa mencari atau melakukan pengeboran di daerah-daerah yang tidak terdapat nervus facialis. Di sisi lain adalah kalau kita ingin mengebor di daerah yang penting seperti tadi, maka kita ganti. Jangan pakai bor yang cutting board, kita pakai diamond board. Dengan menggunakan diamond board, maka peluang atau risiko terjadinya kerusakan yang berat pada nervus facialis bisa kita hindari. Karena pasti begitu board tadi mendekati daerah nervus facialis, akan timbul gerakan daripada nervus facialis berupa kontraksi daripada otot-otot wajah. Nah, kalau sudah kontraksi otot-otot wajah, berarti alat board kita itu sudah mendekati daripada nervus facialis. Yang ketiga, kita harus melakukan penyiraman pada waktu pengeboran tadi, supaya efek panas yang timbul daripada pengeboran itu bisa dikurangi dengan adanya cairan tadi yang mengalir ke mata bor. Dengan demikian risiko trauma panas pada nervus facialis juga bisa dihindari. Kalau sudah terjadi kerusakan atau trauma pada nervus facialis, apa yang dilakukan? Maka yang pertama sekali seperti disampaikan tadi adalah menggunakan kortikosteroid dulu. Kita kasih kortikosteroid, lakukan tapering off, diamati selama 3 minggu. Kalau dalam waktu 3 minggu tadi mata bisa tertutup, ya berarti ini prognosisnya baik. Ya, prognosis baik artinya dia akan bisa sembuh sempurna. Tapi kalau dalam waktu 3 minggu itu tidak ada perbaikan, maka kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan apa tadi, dekompresi. Dekompresi berarti mengatasi kompresi, menghilangkan kompresi pada nervus facialis. Mungkin juga bisa karena trauma, bisa karena fraktur, ya, juga bisa menimbulkan gangguan. Jadi prinsipnya kenapa kita harus hati-hati, karena risiko yang muncul terhadap lesi pada nervus facialis itu cukup berat, bisa mengganggu aspek kualitas hidup seseorang, ya, mulai dari estetikanya, kemudian juga makan minumnya juga ini akan bisa terpengaruh apabila kita menimbulkan trauma. Karena itu maka kita harus hati-hati sekali. Namun begitu kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa ada risiko timbulnya cedera. Tapi kalau pada OMSK tipe aman, mestinya itu kecil sekali kemungkinan cedera. Karena nervus facialis itu berada dalam kanalis facialis yang dibungkus oleh tulang. Karena itu maka tidak akan bisa kena langsung. Tapi pada kasus-kasus di mana OMSK tipe bahaya, di mana prostatum tadi sudah merusak tulang-tulang di telinga tengah, maka bisa saja nervus facialis dalam keadaan open. Dan kita tidak tahu dan tidak paham bahwa di situ ada nervus facialis, sehingga kita melakukan pengeboran yang mengakibatkan cedera pada nervus facialis. Inilah yang harus dihindari.
Tadi Dokter Fatah ada kurang ya, tadi tidak menyebutkan cabang daripada nervus spesialis itu adalah nervus petosus spesialis mayor ya, yang merupakan cabang untuk glandula lacrimal, itu untuk frekuensi air mata. Jadi hanya menyebutkan kodam timpani dan juga nervus untuk stapedius, dan juga cabang-cabang setelah keluar dari uh, filamen stilomastoid. Padahal itu penting sekali kita mengidentifikasi keterlibatan daripada uh, glandula lacrimal, karena itu menunjukkan apakah gangguannya preganglioner atau postganglioner. Dan demikian maka kita bisa tahu intervensinya setinggi mana akan kita lakukan. Karena kalau kita tidak tahu itu, tidak kita lakukan pemeriksaan awal, maka sulit untuk menemukan lokasi daripada tindakan dekompresi yang akan kita kerjakan. Karena nervus spasialis adalah salah satu nervus terpanjang yang berjalan di dalam tulang kepala. Karena itu maka harus hati-hati sekali kita dalam mendeteksi maupun memperlakukan, jangan sampai timbul cedera. Demikian. Dokter Imam mau ada ditanyakan ke Dokter Fatah? Oke. Begitu saya akan bertanya ke Dokter Fatah. Eh, Apabila terjadi cedera pada nervus spasialis, ya, misalnya karena fraktur temporal, itu kapan kita akan lakukan tindakan? Apa kriteria kita melakukan dekompresi? Dokter Fatah. Izin dok, kriteria kita melakukan dekompresi kita pertama, dok kita menilai dulu eh, untuk menilai dulu cederanya, menilai dulu pasien untuk cederanya udah apa namanya ada gejala klinis nggak? Dan sudah dari kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan wajah, misal dengan Osbeckman, kita menilai jika sudah memang di situ terjadi apa namanya sudah memang ada gangguan pada Osbeckman-nya, di situ kita yang pertama juga kita memastikan itu apakah cedera itu cuma berupa udem atau eh, mungkin memang udah dekompresi. Jadi di situ kita menilai dulu dengan pemberian obat dulu, pemberian kortikosteroid dokter, pemberian steroid sekitar 3 minggu dokter kita menilai jika pemberian kortikosteroid akan melakukan dekompresi arahannya dokter. Jadi kapan, apa parameter kita ini memberikan terapi medikamentosa, ini dilakukan tindakan dekompresi, apa parameternya? Parameternya dok, jika sudah dilakukan pengobatan pemberian medikamentosa yang sesuai dengan pemberian steroid yang udah kita kasih 3 minggu dengan tapering off, tidak ada perbaikan, udah tidak ada perbaikan, tetap masih seperti semula dokter. Jadi kita di situ kita bisa lakukan dekompresi. Parameternya setelah kita lakukan pemberian medikamentosa tidak ada perbaikan. Jadi kita menggunakan parameter kapan kita perlu tindakan pembedahan itu apabila dari hasil pemeriksaannya harus bertemuan 4 ke atas. Itu sudah sudah menempat ke atas, kita lakukan tindakan pembedahan. Jadi kalau segmen 6 di mana sudah terjadi pemutusan saraf, ya ngapain lagi kasih obat? Nggak mungkin itu kita akan penyembuhan tanpa dilakukan anastomosis. Jadi kalau sudah segmen 4 ke atas, itu tindakannya adalah tindakan operasi. Tapi kalau segmen 3, itu baru kita memberikannya dengan tindakan medikamentosa. Ya, jadi kalau nanti dengan medikamentosa tidak ada perubahan, baru kita pertimbangkan untuk tindakan pembedahan. Jadi kan
kondisi cedera pada saraf itu kan macam-macam. Ada neurogenesis, ada Oh, axonogenesis, neuroplaksi, ya. Ya itu kan menjadi pertimbangan kapan atau eh, korelasinya dengan kondisi daripada spesialis dengan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita lihat daripada pembagian daripada kondisi saraf tadi juga ada berbeda-beda. Jadi tapi kalau kita ambil garis patokannya, kalau Vijayendra itu di Bangalore, India, dia mengambil 4 ke atas itu tindakan bedah. Jadi kalau 3 ke bawah itu baru medikamentosa. Jadi itu bisa menjadi panduan bagi kita kapan perlunya dilakukan tindakan dekompresi. Tapi tentu kita harus tahu dulu di mana lokasinya, ya, supaya nanti kita bisa eh, melakukan pendekatan waktu tindakan eh, mastrektomi itu lebih terarah. Jadi tidak semua jalur-jalur itu spesialis kita buka. Tapi di mana, apakah segmen labirin, segmen horizontal, segmen mastoid, ya ini kan harus kita ketahui lokasi di mana. Makanya perlunya pemeriksaan-pemeriksaan tadi, apakah IMG, ya, elektromiografi, ENG, ya, supaya kita tahu persis lokasi dalam tindakan. Gitu ya, betul, Fatah. baik, Ustaz. Terima kasih. Masih ada lagi, Wahyu, ada yang mau ditanyakan? Izin sudah dokter. Mumpung si Fatah tadi malam banyak belajar, mungkin bisa ditanyakan sepuas-puasnya, bukan hanya makan di restoran Jepang, ya, sepuasnya, tapi juga ini juga boleh ditanya sepuasnya. Jadi kalau kita mau eh, tahu apakah cederanya itu preganglionel ataupun postganglionel, itu ganglionel itu ya, ganglion geniculatum, ya, Baik, itu bisa dilihat daripada tes skimer, ya, karena tes eh, nervus spesialis itu cabangnya nervus spesialis mayor itu Petrosa. untuk penjerah air mata. Jadi kita Petrosa. melihat kalau ada cedera di sana, maka produksi air mata berkurang, berarti gangguannya proksimal daripada gangguan geniculatum. Dengan demikian kita akan mudah eh, akan mengidentifikasi, ya. Nanti dok, kita kalau untuk lesinya izin dok, untuk lesinya kita di situ dok menilai dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Misalkan di geniculatum, di ganglion geniculatum itu kan dua cabang dok. Hmm. Yang ke superficial mayor dan ada yang ke arah Stapedius, saudara. Yang ke Petrosa itu kan menuju ke apa produksi air mata dok. Jadi kan pada di situ kita dengan kita tes skimmer di situ air matanya mungkin sebelah atau sesisi lesi itu berkurang. Jadi dok di situ bisa kita menilai bahwa langsung itu di ganglioner dok atau gimana dok? Coba Maksudnya lihat anatominya. ya izin dok. Ini dok, ini dok. Nah, kalau kita lihat itu kan waktu di cabang ganglion geniculatum atau genu genu pertama, ya. Ya, Nah, itu kan cabangnya nervus spesialis. Itu eh, ujungnya kan glandula lacrimal, oke. Sedangkan untuk kota timpani itu udah lain lagi, itu udah segmen mastoid. Ya, wow. itu udah di segmen mastoid, dia itu sudah di eh, kalau kita buka mastoid itu di bawah daripada eh, malleus. Nah, ini ke bawah dia arahnya, nggak sama dengan eh, nervus petrosus spesialis mayor, di jauh. Jadi bukan cabang dua, tapi segmen-segmen itu kan ada 4, ya, segmen labirin, horizontal, segmen mastoid atau segmen vertikal, ada di sebelah luar setelah keluar dari foramen mastoid. Nah, ini makanya kalau identifikasinya itu kita lihat apakah
glandula krimalia terganggu apa tidak. Kalau glandula krimalia nggak masalah, sama kiri kanan, maka itu distal daripada ganglion geniculatum. Nah, kalau distal ganglion geniculatum itu artinya kita harus meriksa lagi bagaimana pengecapan, ya, bagaimana timpanometrinya, itu karena kita mau lihat fungsi daripada nervus stapedius maupun chorda timpani. Itu. Tapi kalau sudah air mata terganggu, berarti lesinya itu lesi proksimal, ya, lesi sebelum daripada ganglion geniculatum. Baik, Itu ya, pada. baik, baik, Dokter. Nanti kita menilai dengan pemeriksaan urutannya. Berarti skimmer test dulu, dokter ya. Nanti baru Ya, kita gustatori, bisa menilai sampai ke chorda tympani, baru sampai ke dengan Os Brinkmann-nya, dok ya. Itu ya, tiga berurut, dok ya. Yang ya, untuk sederhananya, dok ya. ya. Dok, Kalau kita kan ada menilai, dok. Kalau kami kan waktu misalnya pre dan post op tuh selalu menilai, dok kan. Kita menilai di situ skimmer test, gustatory, dan Host Brinkmann, dok kan. Eh, Jika nanti kita menilai, dok, misalnya ada lesi di daerah uh, preganglioner, dok. Jadi di situ air mata dari pertama tuh udah bermasalah, dok. Misalnya waktu kita tes skimmer testnya nggak normal di sebelah yang kita mau operasi. Apakah itu udah diganggu oleh kolesteatum atau tumor atau bagaimana, dokter? jadi kalau skema tesnya bermasalah, berarti kan sudah ada parese, kan gitu. Oh, Kan ada parese dulu, nggak mungkin skema tesnya masalah tapi nggak ada parese. oh, karena dari atas, dok, cabang Ya, paling jadi nah, justru kenapa kita lakukan pemeriksaan dengan spesialis, karena ada paresenya. Cuman paresenya setinggi apa, itu yang perlu kita ketahui dengan pemeriksaan-pemeriksaan tadi, baik skema tes, gustatory, maupun pemeriksaan Gustapedius tadi. Kalau dia nggak ada parese, ya ngapain kita periksa eh, fungsi-fungsi tadi, karena kan nggak ada relevansinya. oh, Eh, jadi kita perlu tahu lesi-lesi tadi supaya kita tahu kalau mau dilakukan intervensi setinggi apa. Dengan demikian maka kita tahu identifikasi lokasi daripada cedera tadi. Karena kalau nggak mungkin kita buka sepanjang dia keluar dari mulai masuk dari Carnes acusticus internus sampai ke foramen stylomastoid, kan tidak mungkin kita buka seperti itu. Maka identifikasi dari klinis yang muncul pasca trauma tadi itu yang akan sangat membantu untuk memperbaiki daripada fungsi spesialis. baik, dokter. Oke, yang berikutnya Wahyu ya. Apa Pak Fatah mau masih ada satu lagi? Izin, dok, Fatah satu lagi, dok. Lanjutkan cuma siknya ini. Oke. Nah, nanti baru sekalian Wahyu. Nggak pendek aja nih. Nggak terlalu panjang, dok. Wahyu tiga, Simam Simam tiga. Wah, satu-satu semua. Ini satu dok. Monggo. Izin, dok. Silakan. Silakan Fatah.